Welcome to Dieng Platen. Alhamdulillah udah nyampe Dieng. Gitu, bantu ujuk-ujuk dulu mobil. Gitu terus. Asli motor tenaga. Saya Pas boncengan ngacet, cukup besar. langsung pulangnya dicek aja si Piti. Bawa roller cadangan. Saya tuh di bawah. Kemarin saya udah tadi rumah kan motoran ganti oli udah gitu. Kawasan Dieng Plateau. Dibacanya kayak gimana ya? Ramainya. Ya, dipoto dulu. Dieng Banjarnegara. Kita next langsung ke tempat rendam air panas di daerah sini. Jadi banyak ya tempat cerobong untuk uap bumi itu. Tadi Papi itu satu, ini yang kedua di setiap jalan. Nggak tahu sih di tempat-tempat yang lainnya. Yang penting lah hasilnya putih lah. Itu bener. Pangandaran kena ombak. Pas hidung dia pasti. Jangan bisa kan jauh. Waktu itu mah. Di hari kedua ini kita siap-siap menuju kawasan Wonosobo, tepatnya ke Dieng, teman-teman. Tadinya kita mau main di sini di Arum Jeram di Sungai Serayu. Dikarenakan banyak voting yang ingin main ke Dieng, di cancel untuk Arum Jeramnya. Kita start ini jam 9 lewat 2-an. Nah, nanti Fami record lagi di tempat-tempat atau di jalan-jalan yang keren lah. Udah semua ya teh. Hei, hei. Di sini ada tempat rafting enak banget atau Arum Jeram. Itu ada paketannya. Jadi teman-teman bisa lihat di internet lah. Ada dimulai dari 175 sampai 200 lebih atau 300 kurangan lah. Nah, ini Sungai Serayu, gede ya. Tadinya Fahmi pengen Arum Jeram, cuman ya yang namanya ARB harus selalu abringen. Jadi kebanyakan pengennya itu yaitu mengeksplor daerah Wonosobo dan juga Diengnya. Jadi kita dari pagi sampai malam itu di daerah objek wisata Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk situasi jalannya seperti ini, teman-teman. Lebar, bagus, jalannya enak, pemandangan di sekitarnya, pesawahan
perbukitan sawah. Enak pokoknya. Di totalin itu kita ada 32 motoran. Pami dapat informasi, tapi secara realnya Pami nggak ngitung. Cuman kata salah satu member katanya 32 motor. Untuk orangnya itu ada 45 kalau nggak salah. Alhamdulillah kita semalam istirahat sesuai, tempatnya enak, nggak ada nyamuk, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Pokoknya tidur kita nyenyak semua. Kami itu di kontak 4 sama keluarga baru 6 orang. Nah, ya di depan nih, lihat. Selamat datang Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah bisa tadabur alam ke daerah sini, teman-teman. Kami doain mudah-mudahan teman-teman juga bisa main ke daerah sini untuk berlibur. Oh, sebelumnya kami doakan untuk teman-teman serta juga keluarga teman-teman, semoga apa yang diinginkan itu cepat tercapai, amin. Selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, dipermudahkan. Serta dipermudahkan ya, teman-teman. Nah, kalau ke Kebumen untuk alternatif itu ke kanan, kita lurus. Kita ini udah memasuki daerah kota Wonosobo, teman-teman. Sebelumnya Pami, ini kameranya sekarang berbeda seperti biasanya. Biasanya Pami disimpan di daerah helm. Sekarang ada di daerah dada. Mudah-mudahan teman-teman suka untuk angle videonya. Karena untuk Pami sendiri sih sebagai yang nge-record itu nyaman. Kalau di helm kan agak lumayan berat juga di kepala. Udah helmnya itu lebih dari 1 kilo beratnya, ditambah action cam, ditambah intercom. Jadi agak lumayan pegel juga ke kepala Fahmi ini. Nah, kalau di sini enak, cuman mudah-mudahan hasil gambarnya enak dilihat oleh teman-teman atau ditonton oleh teman-teman, serta seru loh ini setiap perjalanan yang dibuat oleh Fahmi. Mudah-mudahan ya. Tuh, itu kantor Bupati Dieng. Nah, kita ngambil lurus. Nah, ini daerah kota-kotanya, teman-teman. Ramai juga ya. Toko sepatu. Jadi dari tempat The Pikas yang di Banjarnegara itu 30 menitan. Nah, pemandian air mancurnya. Nah, kayaknya kalau malam explore ke sini seru nih. Alun-alunnya mungkin ya. Rata-rata kalau di Jawa kayak gini. Jadi simpang 5-nya tuh
waktu di Purwokerto Fahmi juga kayak gini nih. Di daerah alun-alunnya tuh. Ini alun-alun Wonosobo ya teman-teman. Oh, kalau TK nggak libur ini. Ada yang sekolah. Wonosobo dengan Banjarnegara kayaknya lebih ramai atau lebih hidup kotanya itu Wonosobonya ya. Kayaknya, karena kan Fahmi kemarin di Banjarnegara untuk di alun-alunnya selewat. Dan juga udah kebilang sore lah. Jam 3:30. Oh, dua arah ini, kirain satu arah. Kalau ini di Wonosobo itu baru aja jam 9.40 udah ramai kayak gini. Welcome to Dieng Platen. Nah, ya. Alhamdulillah udah nyampe Dieng. Oh, banyak bis-bis pariwisata ini. Emang sih enaknya ke Dieng itu subuh atau pagi-pagi yang kita ngejar golden sunrise-nya. Mudah-mudahan nanti di depan kita dapat view yang bagus, suasana yang enak. Amin. Karena dilihat beda dengan yang hari kemarin itu pada mendung, sedangkan sekarang terlihat cerah cuacanya. Ya, cuman ya seperti inilah kalau mau ke tempat objek wisata, lamai lancar. Tapi jalannya seperti mau ke Ranca Bali Ciwidey kayak gini. Betul ini. Karakternya hampir sama kayak mau ke Ciwidey. Jadi jalanannya nggak terlalu besar, pemandangan yang di awal itu yaitu banyak perkebunan ya hampir sama lah. Jadi jalan dari Selamat Datang Dieng itu sampai sini tuh terus menanjak teman-teman. Nah, kita udah ada di daerah atas lah, dataran tinggi. Sekarang lumayan kerasa dinginnya. Rasanya tuh ini 25 derajat Celcius. Tapi ya belum dingin-dingin amat sih menurut Fahmi kalau segini. Nah, di sini tempat-tempat yang enak untuk melihat pemandangan. Ya, kalau kesini tetap harus dicek kembali keprimaan kendaraan teman-teman semua. Takutnya satu nggak kuat nanjak, kedua remnya agak bermasalah. Jadi harus benar-benar dicek. Nah, tips teman-teman,
pada saat kita berhenti di tanjakan seperti ini, teman-teman jangan terus main gas. Kalau berhentinya, rem, lepas gas. Kalau dipanteng gas itu nanti si kanvas otomatisnya akan menempel di cloth outer atau mangkok otomatis, sehingga nanti kelama-lamaan banyak gesekan-gesekan jadi panas, bisa meleleh ataupun bubuk itu si kanvas otomatisnya. Jadi tetap teman-teman harus bisa menyesuaikan. Jangan jadi pas nanjak itu jangan sampai yang nahan itu istilahnya bukan sistem pengereman, tetapi sistem CVT-nya yang menahan. Itu berabe juga. Banyak kejadian yang menggunakan matic kayak gitu teman-teman. Terus dia ngegateng gas, dia sambil ngerem, terus gateng-gateng, pas mau digas full malah ngelos ataupun si CVT-nya ngeluarin asap. Nah itu kalau udah kayak gitu udah di end gitu, si kanvasnya udah bubuk ataupun meleleh gitu. Wah, lumayan macet nih. Oh ternyata di sini, oh itu jalannya terputus di sini. Kalau libur panjang suka kayak gini kalau Dieng. Lumayan macet yang agak panjang. Bahkan dari bawah pun, dari pasar yang tadi ada banyak macet itu udah macet. Wah, anak-anak Harley. Kata lo kan gitu, pas ujung-ujung dulu mobil gitu terus asli motor bertenaga. Pas boncengan macet, itu bisa Langsung pulangnya dicek aja CVT. bawa roller cadangan. Saya tuh di bawah. Kemarin saya udah tadi ke rumah kan motoran ganti oli orang gua. Saya mah dicek daerah kanvas. Itu kanvas anu rada rentan. Dia teh kanvas teh pokoknya mah di pulang di Baduy. Ya, belum Jadi ke rumah ada. pakai NMAX Saya pakai iya sih padahal kanvas saya pakai Daytona. Fenrir. Pakai Fenrir. Rollernya udah pakai sliding roller ya, udah pulih. Nah tadi teh, alah, pengen ditolongin dah sama ngeden di bawah. Tadi teh kagok, jadi macet. Iya. Oh, jadi itu. Iya, aduh cek saya. Nah, Kita kesini dulu teman-teman. Ya. Lagi nge-vlog. oh iya. Untuk biaya masuknya berapa ya di sini? 15.000. 15.000 per orang ya. Sama anak kecil sama gede. Sama anak kecil sama ini juga. Anak kecil start 5 tahun. Start 5 tahun. Yang masih di bawah itu belum sehitung. Belum dihitung. Ya, soalnya 5 tahun itu udah masuk asuransi juga. Iya, kayak gitu. Sip. Makasih ya, Mas. Ya, siap. Nah, ini kayak gini tempatnya, teman-teman. Banyak spot-spot untuk fotonya. Kami keliling ya. Nah, mau ke atas. Di atas ininya tempat untuk makan, bisa di sini.
Namanya ini Batu Angkruk Dieng. Jadi banyak spot-spot untuk angle-angle ngambil foto. Kalau pagi-pagi di sini tuh lautan awan, karena ini udah jam 10.40-an. Jadi kayak gini cuacanya. Kalau udaranya sih nggak dingin-dingin banget. Dengan Ciwidey pun masih dingin Ciwidey menurut Fahmi. Untuk Fahmi ini trip di bulan Mei 2024. Batu Angkruk Dieng. Jadi jalannya tuh dari bawah itu tuh teman-teman tuh. Oh, anaknya ke sini. Next kita ke atas dulu teman-teman, ke landmark yang ada Dieng di pinggir jalan. Kalau cuaca cerah pasti pemandangannya kayak di pamflet ini nih, Batu Angkruk Dieng. Ini posisinya, ini di daerah Mahaski Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Ya. Naik di atas itu nggak terlalu jauh kok. Kayaknya untuk main ke Dieng ini harus ada direvisi nih. Main lagi ke sini sama keluarga atau motoran. Banyak kabutnya di jam 11:16 ini. Untuk suhunya sendiri itu sekarang 25 derajat Celcius teman-teman. Daerah sini tuh. Di tangannya belum baal atau nggak terlalu dingin lah. Masih normal. Jadi memang kalau di Dieng ini dinginnya itu waktu-waktu tertentu aja. Jadi nggak bener-bener setiap hari itu dingin. Menurut Fahmi ya. Malah Fahmi itu kedinginan itu waktu jalan naik motor itu masih pakai Andini di daerah Cikajang Garut. Wah itu dingin banget sampai baal ini, nggak kuat. Nah, kawasan Dieng Plateau. Dibacanya kayak gimana ya? Nah ini makin berkurang ini suhu udaranya. Sekarang 23 derajat Celcius. Mulai kecium bau pupuk karena banyak perkebunan juga daerah sini tuh. Kalau teman-teman tahu ini jalur menuju kemana ya? Kalau habis dari Dieng ini pasti ada tembusannya, entah kemana.
Berkurang lagi 22 derajat Celcius. Titik nol Dieng. Oh, di sini titik nol Diengnya. Kayak pasarnya lah kalau dari sini tuh. Oh, ini welcome to Dieng. Oh, lagi ada yang dipoto. Oh, banyak ada ADV itu Jakarta. Welcome to Dieng. Ramainya. Ya, dipoto dulu. Kita lanjut lagi. Karena untuk dipoto itu spot pakai motor udah nggak boleh. Kita dikasih waktu cuma bentar. Lanjut, kita cari makan dan juga untuk sholat Jumat. Untuk di hari libur ini, daerah Dieng ini, wah, lumayan banyak wisatawan. Tapi nggak terlalu padat. Karena mungkin wisatawannya kebanyakan waktu bulan minggu awal di bulan Mei kan ada hari libur yang panjang. Ini juga sih masuknya hari libur panjang, tapi hitungannya nggak terlalu padat. Itu ke arah sana teman-teman untuk ke Dieng Park-nya. Lumayan macet juga ya daerah sini. Kami nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Teman-teman bisa searching di internet. Dalamnya kayak gimana sih Dieng Park? Dieng Banjarnegara. Kita next langsung ke tempat rendam air panas di daerah sini. Tadi makan dulu, lumayan murah tadi. Fahmi itu makan cuman 22.000. Orek tempe, pindang, sama yang ada kulitnya itu tuh, sayur kulit lah kalau nggak salah, lupa lagi namanya. Enak, rekomendasi, udah murah. Nasi ngambil sendiri ya, seperti warteg-warteg. Juga rasanya itu agak pedas-pedas, masuklah di lidah orang Sunda. Uap dari bumi. Turunannya curam. Untuk suhu udaranya di jam 1 siang ini itu 23 derajat Celcius. Nah. Bau belerangnya nih mulai ke cium.
Tapi ketimpa lagi sih sama bau pupuk. Bercampur antara bau belerang dan bau pupuk. Jadi di daerah Dieng ini kebanyakan tuh daerah perkebunan ya teman-teman. Karena mungkin tanahnya itu subur, sehingga kalau menanam sayur mayur dan lain sebagainya itu sangat bagus. Nah, dari sini kita belok kanan, Kawah Sileri ya. Jadi banyak ya tempat cerobong untuk uap bumi itu. Tadi Papmi itu satu, ini yang kedua di setiap jalan. Gak tahu sih di tempat-tempat yang lainnya. Nah, di sini mulai jalan coran. Tadi dari jalan utama sampai tadi yang mau coran itu ya tempat si jalannya tuh ya sebagian yang rusak, tapi masih bisa dilalui kok pakai mobil sedan atau motor-motor biasa pun pemandian. Nah, jadi di sini tuh banyak pemandian air panas. Nah, ini ada lagi nih cerobongnya. Pemandian air panas yang tadi awal 1, 2, ini yang ketiga nih sebelah sini. Apa aja mana ya? Tanjakan turunannya terjal. Nah, kayaknya ini ada jalur alternatif juga ini. Entah tembusnya kemana, kayaknya ya, atau hanya emang objek wisata saja ini nih. Itu kolam lagi air panas. Ini banyak. Itu tuh mobil juga ada yang lagi direhatin.
gini nih seru, mulai turun kabut. Udara di odometer itu 22 derajat Celcius. Tapi masih tetap dinginan di daerah Garut, Cikajang. Mulai untuk jarak pandang itu udah mulai agak nggak keliat dari sini. Teman-teman bisa lihat, Fahmi nyalakan D2-nya. Pak Hajinya lagi nanyain pemandian yang di depan. Di sini tuh ada perkampungan ternyata tuh, teman-teman. Nah, loket masuknya ini. Fahmi isi bensin lagi di daerah Dieng, kisaran 54.000. Full tank ya teman-teman. Nanti dihitung-hitung lagi estimasi PP dari Garut menuju Wonosobo, tepatnya menuju Dieng ini titik akhir, dan untuk pulang lagi itu habis berapa. Nah, tadi nggak kerekut di daerah kolam renangnya menuju pulang karena cuaca tidak mendukung. Kalau tadi di tempat air panas itu hujan teman-teman, sedangkan di daerah Diengnya ini alhamdulillah nggak hujan, cuman cuacanya enak banget. Nah, tadi makan di daerah sini nih. Satu, makanannya enak, bisa menyesuaikan dengan lidah orang Sunda lah, utamanya dengan Fahmi. Lumayan macet nih daerah sini nih, karena banyak mobil-mobil parkir di pinggir jalan dan juga banyak wisatawannya di sini. Oh, jadi di sini wisatawannya tuh pakai mobil jeep kayak gini nih, seperti Veroza,
Kebanyakan sih Peroza di sini, bukan Katana ataupun Jeep. Jadi tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing untuk kendaraan alamnya ya. Contoh seperti wisata di Garut yang baru itu kebanyakan menggunakan Jimny dan juga Katana. Terus di Merapi pun sama, banyaknya Jimny sama Katana. Nah, daerah Dieng malah Peroza. Spion Fahmi agak bermasalah nih, agak langgar, nanti benerin lah pas teman-teman ARB lagi isi bensin. Katanya mau isi bensinnya di depan. Tadi Tugu ini ya, Tugu Diengnya udah kelewat. Nah, kita back to penginapan di daerah Banjarnegara juga, tapi melewati kota Wonosobo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Mudah-mudahan di dalam perjalanan itu tidak ada kendala, semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan tak lupa, Fahmi selalu mendoakan teman-teman dan juga keluarga teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Wah. Cuaca 20 derajat Celcius. Kalau di tangan masih nggak baal atau belum dingin banget menurut Fahmi ya. Tapi menurut teman-teman sih ini enak, udaranya sejuk. Cuman ya pemandangan di sini itu banyaknya perkebunan. Wow, itu ada agak longsor tuh. Tetap di setiap perjalanan safety riding yang diutamakan. Slogannya Honda yaitu cari aman. Karena ini kayaknya agak licin nih. Lumayan ngeri-ngeri sedap. Kayak gimana kalau pakai ban 20 pos ini? Ini posisi udah agak bawah, nggak di atas. Cuman kabutnya tebel banget gini teman-teman. Padahal sekarang masih jam 4.39 sore ya. Lumayan jarak pandangnya tuh agak pendek. Karena ini udah masuk Wonosobo lagi. Sebentar lagi depan kurang lebih itu mau nyampe kota. Teman-teman isi bensin, tadi Fahmi udah isi bensinnya. Kalau teman-teman bisa lihat, jarak pandangnya tuh cuman beberapa meter, paling 10-15 meteran. Untuk suhu udaranya sendiri ini 22 derajat Celcius, nggak dingin. Hujannya rintik-rintik, nggak gede, sehingga Fahmi masih bisa sedikit-sedikitnya nge-record. Kalau hujan gede ya kayaknya Fahmi
simpan lagi di dalam si GoPro-nya, sayang juga. Teman-teman yang lain itu udah di depan karena beberapa itu ada yang belum sholat asar, sehingga tadi Fahmi juga belum sholat asar, sholat dulu. Kalau yang lainnya udah tadi waktu di daerah kolam renang. Fahmi kira di daerah kolam renang nggak ada musola, tahu gitu banyak nyantainya tadi di daerah kolam renang. Syahdunya ini suasana perjalanan menuju resort atau penginapan.